Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu masih dalam topik pengetahuan yang menyelamatkan. Kali ini kita akan melihat bagaimana hubungan pengetahuan dan iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ibrani 11 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara yang kekasih, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, ilmu pengetahuan pada dirinya bukanlah masalah. Dia tidak bertentangan dengan iman. Tetapi bagaimana mereka-mereka yang berteori jadi personal masalah ketika mereka menafsirkan apa yang mereka yakini. Ya, baik itu para saintik maupun para hamba Tuhan. Ini kita harus hati-hati. Nah, oleh karena itu saudara, semua kita setuju ada alam semesta. Ada banyak planet. Dari mana kita tahu? Nah, ini muncul dua teori kan. Evolusi, satu mengatakan itu berevolusi sejak dulu. Tapi kreasi, kita percaya itu dicipta oleh Tuhan. Ya. Tapi faktanya alam semestanya ada loh. Tapi dua dari mananya? Nah, itu terjadi perdebatan. Nah, ruang itu kan misalnya evolusi. Toh dia berteori, berdalil seperti itu. Ya. Dan kita berdalil dengan kreasi kan. Nanti tinggal waktu akan membuktikan terus mana yang lebih tepat. Ya. Itu akan bergerak dinamis. Tapi fakta bahwa alam sudah ada, sudah. Itu yang bisa kita pahami kan gitu kan. Ya, bagaimana itu ada, tapi ingat tadi, itu perdebatan. Tapi itu sudah ada, bahwa matahari itu bersinar pada siang hari, bulan itu bersinar pada malam hari, bumi itu berputar, tapi ada gaya tarik bumi. Itu fakta-fakta sudah. Jadi sains tersendiri buat kita. Ilmu pengetahuan tersendiri. Nah, menarik ketika kemudian penulis Ibrani mengatakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang unik. Pertama dikatakan iman apa? Iman adalah merupakan dasar dari segala pengharapan. Artinya, ketika kita membicarakan sesuatu di luar kemampuan kita tentang masa depan, maka iman itu menolong kita. Sehingga orang beriman sebetulnya adalah orang yang berjalan dari kekinian kepada masa depan dalam kepastian kekuatan pengharapan. Nggak ada yang salah dengan iman kan? Bukankah orang ketika mempunyai uang, mendepositokan uang dengan harapan masa depannya akan terjamin? Kan begitu. Dia percaya dengan uang ini bisa. Padahal uang ini dideposito belum tentu aman nih. Pertama, banknya bisa tutup. Kan gitu ya. Kedua, bisa juga terjadi resesi-resesi yang akhirnya membuat devaluasi terhadap nilai uang. Uang itu bisa jadi tidak bernilai. Kan gitu. Terlalu banyak kemungkinan artinya. Atau besoknya dia mati. Lalu kenapa orang menaruh uang deposito itu? Untuk menjamin masa depan. Kenapa dia tahu dengan itu akan ada masa depan? Karena ada keyakinan. Iya kan? Maka dia beriman dalam tanda petik. Ketika dia mau menjamin masa depannya. Jadi unsur iman, suka tidak suka ada pada tiap orang. Sekalipun orang tidak mau mengakuinya. Ia menyebutnya saya yakin akan begini. Yakin itu apa? Kan gitu. Hanya saja yang berbeda yang diyakininya apa. Kalau yang kita yakini adalah pemeliharaan Tuhan. Sementara orang yang tadi saya sebut yang diyakininya adalah apa? Bunga deposito. Kan gitu. Ya, uang yang banyak itu. Yang kedua menjadi menarik juga ketika dikatakan iman itu merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dia beyond science begitu loh. Dia melintasi science. Dia melintasi ilmu pengetahuan. Ketika hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, alam semesta ditata ulang oleh Tuhan dan seluruh makhluk diciptakan. Hari ke-6 baru manusia diciptakan. Bagaimana kita tahu 1, 2, 3, 4, 5? Nah, iman menolong. Sehingga penulis Ibrani mengatakan, dengan imanlah kepada nenek moyang kita diberikan kesaksian. Bagaimana alam semesta ini dijadikan? Siapa yang nulis itu? Musa. Apa Anda pikir dia ngarang-ngarang? Kan tidak. Ya. Sehingga memang kalau kita lihat dari kejadian itu ada sebuah keteraturan luar biasa sekali. Ya, pengaturan, pengisian begitu. Sehingga segala sesuatu menjadi sangat baik adanya. Itu alam semesta. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, ketika semua itu dikerjakan secara luar biasa, menjadi pengaturan dan pengisian, ya, sehingga menciptakan sesuatu hal yang baik sekali, disitulah kita tahu bagaimana
Yang kita dari tidak tahu menjadi tahu, itu adalah iman. Iman itulah menolong dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, dalam konteks tadi alam semesta. Karena kita kan hari ke-6. 1, 2, 3, 4, 5 kita tahu karena iman. Bagaimana cara kerjanya? Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus memberikan pencerahan pengertian kepada Musa. Musa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dan menuliskannya. Dan kita percaya dengan iman kita itu betul. Kalau kemudian Anda berkata, itu kan Bapak. Boleh jadi kan itu nggak betul. Silakan ambil posisimu. Kalau tidak betul, beritahu aku yang betul lain. Maka jawabannya cuma satu. Yang sudah juga kita diskusikan. Evolusi. Evolusi kan katanya. Kan begitu lagi toh. Sama lagi toh. Toh juga tidak. Tidak mudah untuk mengerti Tuhan ada. Tapi jauh lebih mudah untuk belajar mengerti bahwa Tuhan tidak ada. Hati-hati. Itu yang mesti kita pikirkan. Tidak mudah untuk memahami Tuhan menciptakan alam semesta. Seperti kitab Kejadian cerita. Tetapi jauh lebih sulit untuk bisa mengerti bahwa itu semua karena evolusi. Ya, jadi harus cerdas dong kita mengerti. Oleh karena itu, iman dari kata Alkitab tadi menjadi dasar dari segala pengharapan menyangkut masa depan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu beyond science. Ya. Dan yang ketiga, dia merupakan kekuatan yang membuat kita percaya. Nah, itu religi. Sehingga sekalipun kita tidak melihat Tuhan, kita percaya ada Tuhan. Kita percaya hidup dibimbing Tuhan. Bahkan orang ateis pun tahu itu, tapi tidak mau percaya itu. Maka dikatakan orang ateis, kami tidak percaya Tuhan ada. Waktu mereka mengatakan tidak percaya Tuhan ada, mereka membantah keberadaan Tuhan. Padahal kalau memang Tuhan tidak ada, ngapain dibuat statement? Kami tidak percaya. Ya nggak usah statement dong. Oh memang nggak ada kok. Kalau bikin statement, kami tidak percaya, berarti kan memang ada. Tapi tidak dipercaya keberadaannya, kan begitu saja. Nah itu juga sains toh. Jadi kita bisa mengerti saudara. Sehingga kekuatan yang membuat kita percaya itu iman. Membuat iman kita itu bertumbuh. Disitulah keunggulan kehebatan orang-orang percaya. Ya, iman itu apalagi yang keempat. Membuat manusia itu mengerti pengetahuan. Dengan iman dikatakan kita mengerti. Menarik sekali. Jadi ada unsur pengetahuan di dalam iman? Yes. Maka pengetahuan yang dibimbing oleh iman akan memberikan kita arah yang benar. Tapi pengetahuan di luar iman memberikan kita arah yang salah. Begitu loh, saudara-saudara. Jadi jangan digerubukkan, jangan diadukan antara pengetahuan dan iman. Alkitab tidak pernah ngomong itu. Maka kalau kita selusuri ayat demi ayat, belajar mencipta dari bagian kepada bagian, alangkah indahnya. Sehingga kita diperkaya oleh pemahaman dari mana? Alkitab itu sendiri. Tapi itu bisa kita mengerti kalau kita juga sudah belajar sains itu. Kita tidak perlu kemudian menjadi ahlinya kan, tapi mesti mengetahui. Nah saya misalnya seorang yang belajar Alkitab kan, saya pelajarin Alkitab. Tapi saya tidak boleh tidak belajar sosiologi, tidak boleh tidak belajar politik, ekonomi. Saya belajar semua. Walaupun saya tidak jago pada semuanya. Sehingga dengan demikian bagi saya, jauh lebih mudah mendaratkan kebenaran itu ke berbagai pelabuhan tadi. Pelabuhan ekonomi, ngomong sama orang-orang ekonom gimana. Masuk ke pelabuhan sosial, ngomong sama orang-orang ahli sosial gimana. Masuk ke pelabuhan politik, ngomong sama orang-orang politik gimana gitu loh. Nyambung diskusinya. Ngomong sama orang-orang hukum gimana. Masuk ke pelabuhan-pelabuhan itu. Nah karena itulah semua orang percaya kalau dia ahli hukum, dia ahli ekonomi, dia juga belajar teologi tuh. Kan begitu. Sehingga kita mengerti apa yang kita jalani dalam hidup ini. Sehingga orang-orang ekonom, politik membuat keputusan itu menjadi manis. Karena di dalam konteks keberimanannya kepada Tuhan. Dia belajar teologi, dia tahu apa yang benar. Sehingga tindakan-tindakannya dia perhitungkan secara matang. Hebat kan? Menarik kan? Itu penting. Nah, bagaimana pengetahuan ya digambarkan dalam konteks yang kita baca Ibrani ini? Pertama, harus kita mengerti saudara. Pengetahuan itu menjadi objek daripada iman. Iman itu adalah sebuah subjek yang menjelaskan kepada pengetahuan. Ini begini, begini, begini. Maka penjelasan iman menjadi pengetahuan. Jelas ya? Jadi hari pertama gini, hari kedua gini, hari ketiga gini. Alam semesta ini dijadikan oleh Tuhan dan bla 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 bla. Wah, iman menjadi subjek, iman menjadi sumber daripada pengetahuan itu. Maka seluruh pengetahuan itu berbentuk karena ada iman itu. Maka iman dan pengetahuan itu tidak terpisahkan. Perlu untuk dimengerti. Perlu untuk dipahami sama-sama. Sehingga saudara,
Pengetahuan alam semesta kita dapat dari iman percaya. Iman percaya menceritakan kepada kita bagaimana terjadinya alam semesta. Itu kan Ibrani yang kasih tahu. Bagaimana kita bisa mengatakan ilmu pengetahuan itu dosa, terkutuk, dan tidak perlu? Bagaimana kita bisa mengatakan ilmu pengetahuan itu buang saja? Ya, tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Sehingga di dalam bagian seperti ini, kita justru bisa melihat bagaimana manisnya hubungan antara pengetahuan dan alam semesta ini. Bagaimana semua itu berkesinambungan dalam sebuah pengertian yang luar biasa. Ya. Nah, kita juga melihat apa yang dikatakan pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah. Dari mana didapat? Dari iman. Iman menolong kita untuk percaya Allah ada. Pengetahuan mengatakan segala sesuatunya ada penciptanya. Siapa yang cipta ya? Itu pertanyaan sains. Dijawab sama teologi kan. Yang menciptakan Tuhan. Apa ya? Iya. Kok bisa bilang iya? Iman. Kan begitu. Pengetahuan bertanya. Maka jawab datang. Ketika dijawab kita hidup di sana. Itulah anugerah dari iman percaya. Sehingga pengetahuan tentang Allah tidak dapat begitu saja dipungut di pinggir jalan. Tetapi didapat daripada sebuah pergumulan kebersamaan dengan Tuhan. Ya saudara-saudara. Sehingga disinilah kita bisa mengerti bagaimana pengetahuan yang benar itu selalu bersumber dan mengabdi pada iman yang benar. Perhatikan kalimat saya. Pengetahuan yang benar selalu bersumber dari iman yang benar, mengabdi kepada iman yang benar, sehingga pengetahuan memberikan kelimpahan di tengah kehidupan dan bukan kesalahan. Apalagi perdebatan, perkelahian tak berujung. Ya. Jadi mari kita pilah-pilah. Mana teori yang diyakini, mana ilmu pengetahuan yang bersifat final, di mana kita sudah bisa duduk sama-sama, di mana kita masih terpisah. Tetapi kalau orang-orang Kristen hanya main pokoknya ya memang susah. Ini harus hati-hati. Nah, sekarang kita akan melihat iman dan pengetahuan itu seperti apa. Pertama harus kita sadari saudara, iman dan pengetahuan bukan sebuah konfrontasi, tapi seharusnya menjadi sebuah korporasi. Itu perlu. Coba sekali lagi saya katakan, dengan mengetahui ilmu bumi kita kagum sekali ya. Hebat sekali. Ya. Di Jerman itu ada pameran tentang tubuh manusia begitu. Kira-kira itu dari 126 manusia lah begitu ya. Jadi ada yang posisi duduk, posisi apa, dari mulai bayi di embrio begitu. Wah, itu dalam istilah kita sederhananya diawetkan. Lalu manusia itu dibagi kayak slice begitu, beberapa tipis-tipis begitu ya. Sehingga kita mulai melihat jaringan-jaringan pada diri manusia. Wih, ribet banget. Waktu kita lihat kagum sekali. Wow, susah bener nih manusia, ribet banget ini gitu ya. Karena ini manusia utuh. Dengan teknologi yang tinggi dibuat seperti itu. Ya, terjadi memang pro kontra. Ada yang merasa itu berlebihan dan tidak setuju. Ada yang merasa itu ilmu pengetahuan yang cukup baik dan setuju. Tapi lepas dari pro kontra, saya mau katakan adalah ketika kita melihat itu terkagum-kagumlah kita. Betapa ajaibnya manusia. Bagaimana Bapak terkagum-kagum? Ya gara-gara ilmu pengetahuan yang hebat ini. Yang bisa mempertunjukkan manusia secara utuh. Dengan kasat mata kita bisa melihatnya. Ya. Kayak apa itu hati, kayak apa itu limpa, itu segala macam gitu. Wah! Kita bisa belajar, saudara. Nah, dari situlah kita bisa menghargai, dari situlah kita bisa mengerti betapa ajaibnya Tuhan yang menciptakan manusia. Dari mana? Sekali lagi, ilmu pengetahuan. Jadi jangan dikonfrontasi, tapi korporasi bisa saling mengisi. Memang di waktu-waktu lampau terjadi ketegangan sekaligus kecurigaan dan permusuhan antara gereja dan para saintik. Kopernikus pernah mengatakan bumi berputar bukan matahari. Lalu Galileo mengembangkan dan mengaminkan itu. Tapi gara-gara itu Galileo dianggap sesat oleh gereja. Dihukum dan mati. Kenapa? Karena Galileo mengatakan bumi berputar dalam kebulatannya. Gereja tidak terima. Tapi di situ jangan lupa. Itu bukan kesalahan Alkitab. Itu bukan kesalahan iman. Itu kesalahan para pemimpin gereja pada waktu itu yang kebablasan. Yang tidak tahu dunianya di mana, langsung main menghakimi saja. Lalu membunuh seorang saintik. Itu kesalahan gereja yang takut diintervensi dan dianggap bodoh.
Pokoknya tidak boleh salah, pokoknya benar, kutuk saja yang lainnya, kutuk saja semuanya, kan begitu. Nah, gereja-gereja sempit begini berpikir ya memang jadi bahan tertawaan. Sejak itu kecurigaan terhadap gereja semakin membesar. Jadi memang harus diakui, gereja yang lebih dulu membuat salah. Sampai Montesquieu, bapaknya Trias Politika itu pernah berkata, gereja itu mah relatif, bisa benar, bisa salah. Nah loh, sayangnya ketika dikatakan gereja relatif bisa benar, bisa salah, sejauh itu betul. Tetapi ketika gereja bisa benar, bisa salah, maka Alkitab pun dianggap sama. Wah, ini celaka ini. Padahal orang Kristen tidak sama dengan gereja, dan gereja tidak sama dengan Alkitab. Orang Kristen bisa salah, gereja belum tentu. Gereja bisa salah, Alkitab tidak. Kan gitu. Sehingga memilah-milah mana orang Kristen, mana gereja sebagai organisasi, mana iman atau pengetahuan Alkitab itu pada dirinya atau Alkitab firman Tuhan itu. Campur aduk. Nah, ini memang menimbulkan kekisruhan lagi, pertikaian lagi. Dan sayangnya gereja yang namanya agen cinta kasih itu malah tampil arogan. Ya, langsung main salahkan dengan kutuk-kutuan tak karu-karuan. Padahal hidupnya sendiri pun tak layak. Hidupnya sendiri pun layak untuk dikutuk kalau mau dikutuk. Tapi itulah kebiasaannya, arogan, rasa agen Tuhan, main kutuk semuanya. Tuhan saja tidak seperti itu. Ya. Nah, ini jadi repot. Tapi ini sejarah. Ini warisan yang kita tidak perlu malu. Itu terjadi. Ya. Nah, oleh karena itulah, jangan sampai kemudian kita menjadi konyol lagi, sehingga iman kita konfrontasi lagi dengan pengetahuan, membuat kita makin bodoh dan makin cupet. Memang sih kalau umat bodoh-bodoh ya enak juga pendeta khotbah kan gitu ya. Ya habis umatnya bodoh-bodoh ya khotbah salah-salah juga amin-amin aja kan gitu. Ya. Tetapi kan kami pendetanya kan berdosa kalau senang dalam kebodohan umat. Ya. Kami ini kan akan berdosa dan Tuhan bisa jadi marah luar biasa. Ya. Karena itu setiap hamba Tuhan selalu mempersiapkan dirinya untuk bicara kebenaran dengan utuh. Bukan menjadi pelawak. Ya, bukan menjadi entrepreneur yang sekedar menyenangkan hati orang, kuping orang, sampai tidak jelas khotbahnya dari mana, berakhirnya kemana, yang diceritakan apa. Walaupun memang ternyata banyak umat lebih senang itu, karena mereka tidak suka berpikir, tidak suka bertanggung jawab, begitu kan ya, untuk hidup sebagai anak Tuhan yang sungguh, yang tangguh. Hati-hati. Yang kedua, iman dan pengetahuan itu adalah harus kita pahami. Iman itu menjadi sumber dan ilmu itu adalah aplikasinya. Jadi semua yang dimengerti oleh imanlah diterjemahkan ke dalam ilmu. Jadi ilmu itu menjadi semacam wadah yang menampung tumpahan berkat dari iman. Ini loh yang Tuhan jadikan, ini loh yang Tuhan jadikan. Nah kemudian ilmu itu merumuskan, oh ini begini, ini begini, ini begini. Ah indah kan, gampang kan, mudah kan. Maka itulah harus diperhatikan iman sebagai sumber dan ilmu merupakan aplikasinya. Itu perlu. Yang ketiga yang mesti kita perhatikan juga adalah bagaimana menjelaskan iman itu perlu ilmu pengetahuan kan gitu. Ingat, bagaimana menjelaskan iman itu perlu ilmu pengetahuan. Nah, pada waktu kita menjelaskan iman percaya kita ya dengan ilmu pengetahuan jadi indah. Saya kasih contoh tadi. Ya. Bagaimana iman saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Lalu orang bilang, nggak masuk akal. Masa sih Yesus itu Tuhan? Ya kan cuma manusia. Oke. Sekarang saya akan pakai pengetahuan. Namanya logika. Apakah masuk akal kalau Tuhan yang besar, Tuhan yang Maha Kuasa itu masuk akal? Nggak masuk akal kan ya? Mana masuk akal Allah yang besar, yang lebih besar dari akal kita masuk akal. Yang masuk akal kan adalah kalau Allah kita yang besar itu tidak masuk akal. Itu baru masuk akal. Jadi saya suka pakai kalimat ini untuk mengajak orang berpikir. Sangat masuk akal kalau Allah tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal kalau Allah masuk akal. Itu baru masuk akal. Ya, Anda cepat pikir baik-baik, ulang-ulang begitu ya. Tetapi yang mau saya katakan apa? Secara logika benar. Kalau Allah lebih besar dari akal, mana bisa masuk akal? Kecuali lebih kecil, tapi lebih besar kan? Nah, jadi kalau Allah yang lebih besar dari akal itu tidak masuk akal, ya masuk akal. Karena Allah lebih besar dari akal. Itu kan logika. Dengan logika kita orang diajak pikir. Ya memang iya ya. Pantas saja Allah gak masuk akal kan begitu. Oh memang lebih besar dari akal kok. Ya. Sehingga dengan demikian, iman itu dijelaskan dengan sebuah pengetahuan. Ya. Nah itu akan menolong kita. Itu akan membantu kita. Dan banyak sudut-sudut lain yang mesti kita perhatikan.
Bagaimana menjelaskan iman itu perlu sebuah pengetahuan. Sehingga pengetahuan itu jadi contoh-contohnya, menarik. Ya, itu harus dipikirkan sama-sama. Dari situlah kita bisa membicarakan atau menolong bagaimana iman itu bertumbuh. Bahkan matematika, ilmu pasti yang paling pasti itu pun perlu percaya. Kata tidak terhingga, kalau dalam teori hitung-hitungan matematika kan gini. Angka yang sama apabila pembaginya berganti-ganti dibagi, angka pembaginya berganti, pasti hasilnya berganti. Nggak mungkin sama kan? Misalnya 10 bagi 2, ya 5. Tapi begitu 10 bagi 5, ya 2 hasilnya. Apa iya begitu? Ternyata tidak selalu. Karena ada hukum yang jelas-jelas mencatat. Angka tidak terhingga dalam matematik itu ada. Tidak terhingga bagi 1000 hasilnya berapa? Tidak terhingga. Bagi 5000 tidak terhingga. Bagi berapapun ya tidak terhingga. Kok bisa gitu? Ya Anda mesti percaya. Itulah hasilnya. Nah, jadi kita melihat juga ilmu pengetahuan ternyata butuh sains, apa butuh yakin kok, butuh percaya kok gitu ya. Nah, yang terakhir bagaimana menjelaskan pengetahuan juga perlu iman. Ya, ketika pengetahuan menjelaskan kenapa dunia ini makin kacau. Dalam kriminal, dalam ilmu-ilmu sosiologi, kok perilaku manusia begini dan begitu. 1001 teori sudah gugur naik semua sekarang. Ya, tidak ada yang final. Mengapa? Maka iman membantu. Ya, itulah. Karena manusia sudah dalam dosa, punya kecenderungan untuk berdosa. Sebaik apapun ilmu, tanpa perbaikan pertobatan, gak akan ada kebaikan. Yang kita impikan, kita harapkan. Dengan demikian, saudaraku, maka pengetahuan itu bisa ditolong oleh iman, dijelaskan ini. Makanya kita mesti perbaiki begini. Bukan sekedar kita perbaiki sistem undang-undang kita, tapi juga manusianya. Alangkah menariknya. Oleh karena itulah iman dan pengetahuan bukan sebuah konfrontasi, tapi korporasi yang penting. Karena itulah setiap anak Tuhan dituntut untuk berpengetahuan dan beriman. Berpengetahuan tinggi, beriman teguh. Alangkah indahnya. Kiranya saudara terangsang, terpikir, dan bertekad untuk menjadi orang Kristen yang berpengetahuan tinggi, berwawasan luas, dan tentunya beriman teguh. Bukankah itu indah, saudaraku? Ayo orang tua bangun. Jangan rasa tua. Dan anak-anak jangan pernah berhenti belajar. Terus, tapi awas, mulai dengan takut akan Tuhan. Maka ia akan memberkatimu dalam berpengetahuan dan menambah-nambahkanmu dalam wawasan. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Selamat berpengetahuan tinggi. Tapi jangan lupa, mulai dengan beriman teguh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang sudah menolong kami dalam merenungkan firman-Mu. Betapa pengetahuan dan iman bukan sebuah konfrontasi, tapi korporasi. Ajar kami bertanggung jawab dalam hidup kami. Jangan karena kemalasan kami untuk belajar, lalu kami membenturkan antara iman dan pengetahuan. Dalam malasnya kami dan kami tidak bisa mengerti banyak hal, akhirnya kami memudahkan segala sesuatu. Yang kemudian tidak lagi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi sebaliknya justru menjadi batu sandungan yang menyedihkan. Karena itu kami berdoa, ya Tuhan kami, tolonglah supaya kami hidup seperti apa yang jadi kehendak-Mu. Melakukan apa yang Tuhan mau dan hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan saja. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.